Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model perkembangan dari C++. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 model percambangan dari C++. Nah, untuk model yang pertama itu ada percabangan if. Percabangan if itu merupakan sebuah percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi itu bernilai benar. Untuk yang lebih jelasnya lagi bisa kita lihat pada flowchart di kanan. Nah, di situ tertulis untuk membuat sebuah kopi manis. Nah, jika kondisinya itu gulanya sama dengan 0 atau gulanya tidak ada, maka itu bernilai gagal dan sudah itu saja pilihannya karena yang diperintahkan cuma satu kondisi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mencoba membuat program model 1 yaitu percabangan if. Nah, di sini saya akan membuat program. Yang pertama yaitu percabangan if. Di sini saya memakai kode block karena lebih senang aja. Sama include I asked using std and mine. Sorry. Salah. Tipu guys. Nah, sebelum mulai kita save dulu model 1 if. Nah, terus di sini tulis copy gula, terus count membuat kopi manis, handle count masukkan kopi. Sin kopi. Kemudian count masukkan gula. Sin gula. Nah, kemudian if gulanya sama dengan 0, count gagal. Ini kurang ya. Nah, terus kita tes. Nah, di sini kita memasukkan kopi. Jika kopinya 2 sendok dan gulanya 0, maka kopinya gagal atau keterangannya gagal. Nah, sekarang kita coba jika gulanya sama dengan 1 sendok. Di sini tidak tertuliskan apa-apa karena diperintahkan hanya kalau gulanya sama dengan 0. Nah, kurang lebih ini adalah contoh dari model 1 percabangan if.
Nah, model 2 yaitu percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi yang benar dan pilihan kedua untuk kondisi yang salah. Nah, berikut flowchart untuk lebih jelasnya. Itu adalah sebuah flowchart jalan untuk menuju ke kampus. Nah, jika kondisi pertamanya itu jalannya sama dengan A, maka itu bernilai buntu atau true. Namun jika tidak sama dengan A, maka itu bernilai false atau bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti saya akan membuat program seputar model 2. Nah, di sini saya akan membuat program untuk model percabangan yang kedua, yaitu if-else. Nah, kita buka dulu tab-nya, kemudian include IOStream using namespace std int main return. Kita save dulu. Nah, kalau sudah di save, dia akan berwarna seperti ini. Kemudian kita masukkan int jalan, kemudian count jalan menuju kampus. Tindel. Oh ya, ini algoritma pemrograman untuk menentukan jalan menuju kampus, manakah jalan yang buntu dan mana jalan yang bagus. Count, masukkan jalan. Jalan. Nah, di sini kita bernilai A itu sama dengan 4. Kemudian kita buat kondisinya. Misal jalannya sama dengan A. Sama dengan A, maka count keterangannya itu buntu. Jadi kalau jalannya sama dengan A atau sama dengan 4, maka dia buntu. Kemudian else count keterangan bagus. Kalau sudah kita built-in run. Oh ya, sorry. Nah, di sini jika kita masukkan angka 4, maka yang keluar adalah buntu. Jalannya buntu karena nilai 4 itu sama dengan nilai A. Nah, kalau kita masukkan nilai 5 atau 6 saja. Maka sini keterangannya bagus karena yang buntu itu hanya angka 5. Nah,
kurang lebih itu dia contoh percabangan model 2, yaitu if else. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya adalah model 3, yaitu percabangan if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Nah, seperti yang ada pada flowchart di kanan, itu untuk memilih salah satu antara kursi dan meja. Jika pada kondisi pertama itu pilihannya sama dengan 1, jika bernilai benar, maka akan tampil pilihan Anda adalah ada sebuah kursi. Namun jika salah, maka akan tampil pada kondisi kedua, yaitu pilihan sama dengan 2. Jika benar, maka pilihan Anda adalah sebuah meja. Namun, jika di kondisi kedua itu false juga, maka akan pindah ke kondisi ketiga, di mana kondisi ketiga itu tidak ada nilainya, dan jika bernilai betul, maka hasilnya tidak tersedia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah program dari model ketiga ini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program untuk percabangan ketiga, yaitu if if. Nah, pertama-tama kita buat dulu kayak stream, terus using name space instead and mine, terus kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, setelah di-save dia akan seperti berwarna. Nah, pada kesempatan ini saya memilih membuat algoritma pemrograman untuk menentukan apakah kita akan memilih sebuah kursi atau memilih sebuah meja. Jadi intinya itu fill. Kemudian count. Pilih salah satu. Yang satu kursi, yang 2 meja. Angel. Kemudian count. Masukkan pilihan. Pil. Nah, kita buat kondisinya. Jika kondisi pertama itu pilihan sama dengan 1, maka count Anda memilih kursi. Kemudian else if jika kondisi kedua pilihannya sama dengan 2, count Anda memilih meja. Handled. Else count tidak tersedia. Handle. Jika kondisi pertama itu pilihannya sama dengan 1, maka pilihannya adalah sebuah kursi. Nah,
Jika tidak sama dengan 1 atau false, maka kondisi kedua akan dicek. Jika kondisi keduanya adalah 2, maka dia memilih beja. Tetapi jika dia tidak memilih keduanya, maka pilihannya tidak tersedia. Nah, kita cek. Oh ya, sorry. Nah, jika memilih angka 1, ya, maka Anda memilih sebuah kursi. Nah, jika kita mencoba memilih yang kedua, Anda memilih sebuah meja. Nah, jika kita coba tidak 1 ataupun 2, misal 7, maka pilihannya tidak tersedia. Kurang lebih ini adalah contoh percabangan model yang ketiga, yaitu if, else if. Nah, model yang keempat itu adalah percabangan switch case. Percabangan switch case adalah bentuk lain dari percabangan if, else if. Kita dapat membuat blok kode atau case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Pada value kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break. Khusus untuk default, tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Berikut adalah flowchart percabangan switch case. Nah, ini adalah flowchart dari switch case. Nah, yang pertama itu ada mulai, kemudian harga baju, kemudian switch harga. Di case pertama ada baju sepasang Rp100.000, break, kemudian case kedua baju grosir Rp350, terus break yang case 3 baju satuan Rp75.000. Nah, jika case 3 yang dipilih, maka baju yang dipilih, kemudian selesai. Nah, di pemrograman yang ini saya akan membuat contoh pemrograman tentang model percabangan switch case. Pertama-tama kita buka dulu halamannya, kemudian include iOS stream, terus using namespace std, terus int main, terus return. Nah, pertama kita save dulu. Nah, setelah di save kita masukkan ini algoritma pemrograman untuk menentukan baju apa yang kita akan beli. Nah, oleh karena itu kita masukkan int nilai, code, daftar harga baju keren. Handle. Terus code 1 harga baju sepasang. Rp Rp100. Handle. Terus code 2 harga 2 harga baju grosir.
350. Handle. Kemudian coat 3. Harga baju satuan Rp 75. Deal. Coat. Masukkan pilihan Anda. Shin. Nilai. Nah, switch. Nilai. Nah, pertama itu case 1. Coat. Anda memilih baju sepasang. Terus case 2. Coat. Anda memilih baju grosir. And kemudian case 3. Coat. Anda memilih baju satuan. Oh iya, maaf ya, lupa. Break. Jadi selalu diakhiri dengan break ya. Nah, jadi jika yang kita pilih adalah case 1, berarti kita memilih baju yang sepasang. Nah, baju sepasang itu yang harganya yang Rp100. Nah, kita coba jalankan. Oh. Nah, kalau kita misal kita pilih yang harga yang nomor 1. Nah, di sini akan muncul Anda memilih baju sepasang. Misal kita jalankan lagi, kita pilih yang nomor 3. Nah, di sini tertulis Anda memilih baju yang satuan. Nah, coba kita jalankan yang tidak termasuk dalam 1, 2, dan 3. Misal 5. Nah, di sini tidak ada hasil apa-apa karena memang di kondisinya itu hanya menampilkan angka 1, 2, dan 3. Terima kasih. Itulah tadi dia penjelasan dari model percabangan C++, yaitu if, else if, sama switch case. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.